juga kepada PJ Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Edward Chandra MH. Tari Kreasi Palembang Darussalam. Selamat menyaksikan. Pulau Kemarau indah terbentang, banyak dikunjung para pendatang. Tunggu beli dola cantik dipandang, destinasi wisata kota Palembang. Jembatan Ampera tegak perkasa, ombak sungai Musi jadi saksinya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan tetap berjaya. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Bermacam ragam adat budaya, bermacam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersatu kita membangun negeri agar Palembang selalu di hati. Kelak menjadi negeri yang islami, Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Bermacam ragam adat budaya, bermacam jenis hasil buminya. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersama kita menjaga agar Palembang kan selalu dipuja. Mari bersatu kita membangun negeri agar Palembang selalu di hati. Kelak menjadi negeri yang islami, Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang kau selalu di hati. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota impian penuh kenangan. Palembang Darussalam, Palembang Darussalam, kota idaman sepanjang zaman. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan cinta kita terhadap tanah air, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin. Yang kami hormati PJ Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Edward Chandra MH. Yang kami hormati para pejabat tinggi Madya dan Pratama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kami hormati Operation Team Leader ISDB, Mr. Fatih Turkman. Yang kami hormati Dewan Pengawas Rumah Sakit Muhammad Husin. Yang kami hormati Direktur Utama Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Siti Kalimah beserta jajaran direksi. Saat ini kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di acara Groundbreaking Construction Work for Muhammad Husin Oncology Center Building Hospital. Berikan tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, agar acara yang kita laksanakan mendapatkan keberkahan dan kelancaran sampai akhir, marilah kita awali acara hari ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Subhan. Kepada Bapak Subhan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Menteri Kesehatan dan Bapak Ibu para tamu undangan, izinkan kami memandu doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'abihi ni'amahu wa yukafihu maghfidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, alhamdulillah syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah. Pada hari ini kami tengah mengadakan acara groundbreaking pembangunan gedung onkologi terpadu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang.
Berikanlah rahmat dan karuniamu sehingga acara ini berjalan dengan lancar ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berkati dan ridhoilah pembangunan gedung onkologi kami ini ya Allah, sehingga nantinya dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan dapat segera kami manfaatkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami seluruh insan Kementerian Kesehatan, sehingga kami dapat senantiasa berbakti kepada negara, nusa dan bangsa Indonesia tercinta ini ya Allah, dalam memberikan kepelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan segala kerendahan hati kami menyatakan Engkau adalah pengabul segala doa dan segala pinta ya Allah. Kabulkanlah doa dan permohonan kami. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabba zidni ilma warzuqni rahman. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama pemutaran video selayang pandang pembangunan Onkologi Center Building Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Selamat menyaksikan. Sehat adalah hal mendasar bagi setiap manusia. Namun, bagi sebagian orang, kesehatan paling sulit dinikmati. Terlebih, jika yang menyerang adalah penyakit yang mematikan kedua di dunia, kanker. Data Global Can WHO tahun 2022 bahwa Indonesia terdapat 408.000 lebih kasus baru dan 242.000 lebih kematian karena kanker. Sementara di Indonesia sendiri saat ini mencapai 396.000 lebih kasus dengan 213.000 lebih penderita wanita dan 11.000 lebih anak-anak. Mirisnya, angka ini menempatkan Indonesia di posisi tertinggi kasus kanker di negara ASEAN. Beban kanker terus tumbuh dan memberikan tekanan fisik, emosional, serta keuangan yang luar biasa pada individu dan keluarga. Maka, kebutuhan terhadap akses penegakan diagnosa dini, fasilitas pengobatan, serta perawatan yang berkualitas akan dapat membantu meningkatkan kelangsungan hidup mereka yang terkena kanker. Melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan, seminar, dan talkshow kesehatan, Rumah Sakit Muhammad Husin berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker demi upaya penurunan angka kematian karena kanker. Dibangunnya gedung onkologi terpadu di Rumah Sakit Muhammad Husin memberikan harapan baru untuk pelayanan bagi pasien kanker dalam satu atap, sehingga memudahkan pasien untuk mendapatkan pelayanan kanker yang komprehensif, promotif, preventif, kuratif, sampai paliatif.
Konsep penataan masa perencanaan gedung baru ini merupakan kumpulan analisis dari peletakan zonasi, sirkulasi, dan penataan gedung yang berstandar. Harapan itu harus menghadirkan fasilitas dan pelayanan optimal. Saya pasien Rumah Sakit Muhammad Hussein yang sudah 4 tahun menjalani pengobatan kanker payudara. Awal mulanya saya ketahui itu pada tahun 2020. Ada kanker di sebelah kiri payudara saya. Saya mengalami perjuangan ini tidak butuh waktu sehari 2 hari. Sudah 4 tahun saya menjalani proses pengobatan ini di bagian poli onkologi bersama dokter dan timnya. Insya Allah mereka selalu memberikan pengarahan. Alhamdulillah kondisi saya saat ini stabil. Selama 4 tahun saya menjalani pengobatan di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Semoga apa yang saya rasakan selama ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau usaha itu insya Allah sewaktu-waktu akan memberikan hasil yang baik untuk kita. Gedung Onkologi Terpadu Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang adalah salah satu upaya untuk menghadirkan harapan kepada pejuang kanker, harapan untuk sembuh dan kembali sehat. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk pulih. Dengan doa dan keyakinan, tubuhmu memiliki kekuatan untuk sembuh. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sejalan dengan visi dan misi, Rumah Sakit Muhammad Hussein telah mengembangkan salah satu layanan unggulan, yaitu layanan onkologi terpadu. Layanan onkologi telah dimulai sejak RSMA ini didirikan pada tahun 1957. Dan seiring berjalannya waktu, mulai dari tahun 2014, Rumah Sakit Muhammad Hussein ditetapkan sebagai salah satu rumah sakit rujukan nasional. Perlunya penambahan kapasitas layanan dan tersedianya layanan onkologi di satu lokasi terpadu secara terintegrasi dan komprehensif, One Stop Service Oncology. Inilah yang menginisiasi proyek pembangunan gedung onkologi terpadu di Rumah Sakit Muhammad Hussein. Layanan onkologi terpadu tersebut diharapkan dapat disertai dengan peningkatan pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan penunjang layanan kanker yang berkualitas. Peningkatan SDM layanan kanker, pengembangan sistem informasi jejaring layanan kanker yang terintegrasi, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kanker terpadu di Rumah Sakit Muhammad Hussein sebagai upaya layanan kesehatan rujukan yang berkualitas. Layanan di RSMH ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan kesehatan dan meningkatkan sistem rujukan berjenjang, sejalan dengan cita-cita universal coverage dari program jaminan kesehatan nasional. Selain itu, layanan Rumah Sakit Muhammad Hussein dapat diakses oleh masyarakat di Sumatera Selatan maupun dari luar Provinsi Sumatera Selatan seperti Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya mari kita dengarkan terlebih dahulu sambutan Direktur Utama Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Kepada Ibu Siti Halimah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkah dan rahmatnya bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu bersama untuk mengikuti groundbreaking
Onkologi Center. Yang saya hormati Bapak Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang saya hormati Bapak Dirjen Kesehatan Lanjutan Bapak Dr. Azhar Jaya, yang saya hormati Ibu Dirjen SDM Kesehatan Ibu Dr. Yuli Varianti, yang saya hormati Bapak Dirjen Kesehatan Lanjutan Bapak Dr. Ani Jaguni, yang saya hormati Direktur Project Management Unit dari ICB IDN 1004, yang saya hormati Bapak PJ Gubernur yang diwakili oleh Sekda Provinsi Sumsel Bapak Edward Chandra, yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Direktur Operasional Adikarya RCO Region 2 Sumatera Bank Mandiri, Operation Team Lead, kemudian seluruh Direktur Rumah Sakit Vertikal dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas perkenan Bapak Menteri Kesehatan beserta rombongan untuk menengok kami di Rumah Sakit Muhammad Yasin Palembang dan menghadiri groundbreaking Onkologi Center. Ini merupakan anugerah yang besar bagi kami sekalian dan juga terima kasih Bapak atas amanah yang diberikan kepada kami untuk mendapatkan bantuan pembangunan gedung Onkologi Center dan insya Allah ini akan kami jaga amanahnya untuk meningkatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pasien onkologi. Mohon izin Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, saya akan sedikit menyampaikan tentang hal-hal yang perlu saya laporkan terkait dengan Onkologi Center. Slide. Ya, slide selanjutnya. Ya, jadi mungkin sedikit Bapak Ibu, Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian tentang sejarah Rumah Sakit Muhammad Yasin Palembang. Jadi Rumah Sakit Muhammad Yasin ini mulai beroperasi tahun 1957 dengan nama Rumah Sakit Soekarno. Pada saat itu masih 78 tempat tidur. Kemudian di tahun 57 juga kami sudah mulai menjadi Rumah Sakit Wahana Pendidikan untuk sekolah pengatur rawat. Pada tahun 1966 kami mulai bekerja sama dengan Universitas Sriwijaya menjadi wahana pendidikan dan menjadi rumah sakit pendidikan untuk Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Kemudian di tahun 72 ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan tipe B. Pada tahun 1980 kami mulai menyelenggarakan pendidikan dokter spesialis bersama dengan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dimulai dengan spesialis penyakit dalam. Kemudian pada tahun 1997, tepatnya tanggal 4 Oktober, Rumah Sakit Soekarno ini berganti nama menjadi Rumah Sakit Muhammad Yasin Palembang sesuai dengan nama direktur yang pertama. Kemudian pada tahun 2009, pada saat ini diresmikan gedung Brain Heart Center yang ini merupakan cikal bakal dari pengembangan layanan unggulan kardiologi di Rumah Sakit Muhammad Yasin. Pada tahun 2013 kami mencetak sejarah pada saat itu dengan adanya operasi pemisahan bayi kembar siam yang alhamdulillah berhasil. Kemudian pada tahun 2016 juga tonggak sejarah bagi Rumah Sakit Muhammad Yasin karena pertama kali dilakukan operasi transplantasi ginjal. Dan alhamdulillah pada tahun 2024 ini kami sudah mendapatkan lisensi dari RSCM untuk melakukan transplantasi ginjal secara mandiri. Kemudian pada tahun 2019 pertama kali kami mengoperasikan layanan radioterapi yang merupakan cikal bakal dari pengembangan layanan unggulan onkologi. Dan pada tahun 2024 ini alhamdulillah kami mendapatkan kesempatan untuk membangun gedung rawat inap dan juga gedung onkologi dengan dana dari ICB. Slide. Ya, sedikit tentang profil Rumah Sakit Muhammad Yasin Palembang, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami terletak di Provinsi Sumatera Selatan dengan coverage area 5 provinsi di Sumatera bagian selatan. Jadi Jambi, kemudian Bengkulu, Bangka Belitung, Lampung, dan Sumatera Selatan sendiri. Di tahun 2024, alhamdulillah tercapai 1 triliun. Kemudian dengan kunjungan rawat jalan kami sekitar 496.000 dalam 1 tahun. Pasien rawat inapnya 47.820. Rata-rata bor 85,27 dengan jumlah tempat tidur 927. Jumlah poliklinik ada 98 poliklinik dan 16 poliklinik eksekutif. Kemudian khusus untuk layanan onkologi ada 11 poliklinik dan 13 layanan eksekutif. Jumlah dokter spesialis ada 71 dokter spesialis dan 181 dokter subspesialis dan dokter umum ada 26. Dari 6 layanan yang menjadi unggulan di Rumah Sakit Muhammad Yasin, ada 2 layanan unggulan utama yaitu layanan kanker, di mana layanan kanker ini mengambil porsi terbesar di Rumah Sakit Muhammad Yasin yaitu 27,87%
dari revenue kami berasal dari pasien onkologi dengan revenue sekitar 208 miliar dan pasien sekitar 62.750. Yang kedua adalah layanan jantung yaitu 11,6% dari pendapatan rumah sakit dengan revenue rata-rata 86 miliar dan rata-rata pasien 9.778. Yang selanjutnya adalah layanan urologi, stroke, KIA dan layanan eksekutif. Lanjut. Pak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat pasien onkologi, kita coba pilih berdasarkan disiplin ilmu. Yang paling banyak adalah pasien dari bedah onkologi sekitar 18.600, kemudian hemato-onkologi medik sekitar 16.590, hematologi-onkologi anak sekitar 10.000, onkologi ginekologi sekitar 9.800, onkologi kepala leher, kemudian onkologi mata dan onkologi kulit. Lanjut. Kemudian kalau kita lihat diagnosis kanker terbanyak di rawat inap, mohon maaf ini kelebihan satu, di rawat inap itu paling banyak adalah kanker payudara, kemudian nomor 2 adalah kanker serviks, kemudian yang ketiga adalah leukemia limfosit akut, yang keempat adalah limfoma non-Hodgkin, dan yang kelima adalah kanker nasopari. Sedangkan untuk pasien rawat jalan terbanyak juga pasien kanker payudara, kemudian pasien leukemia limfoblastik akut, kemudian pasien kanker ovarium, kemudian pasien kanker bronkus dan paru, dan pasien kanker tiroid. Lanjut. Nah, ini adalah layanan onkologi yang saat ini ada di Rumah Sakit Muhammad Husin. Memang kami saat ini masih kompetensinya masih level utama, Pak. Jadi layanan kami baru sampai radioterapi. Jadi mulai dari screening, diagnostik, tindakan bedah, kemoterapi, dan radioterapi. Nah, ini dalam stratifikasi memang masih masuk ke utama yang seharusnya rumah sakit RSUD provinsi yang berada di level ini. Nah, kami memang belum naik ke level selanjutnya. Lanjut. Ini adalah alat-alat tercanggih yang kami miliki saat ini, Pak. Jadi memang tidak terlalu canggih. Kami punya 2 Linac dan 1 Cobalt dengan utilisasi sekitar 25.000 tindakan per tahun. Kemudian brachytherapy dengan 787 tindakan. Mamografi ini hanya 12 sih karena memang mohon maaf saat ini dalam kondisi rusak dan sedang menunggu spare part. Kemudian CT scan kami ada 256 slice dengan utilisasi sekitar 6.100 dan MRI 1,5 Tesla dengan utilisasi 6.900. Kemudian ada mikroskop bedah saraf 365 tindakan. Jadi baru hanya sampai segini alat-alat canggih yang kami miliki saat ini. Lanjut. Kemudian ini adalah pembangunan gedung onkologi center. Jadi area di mana kita berada ini, Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian, ini tadinya adalah area rumah dinas karyawan. Ada sekitar 49 rumah dinas yang kami demolis dengan penuh perjuangan. Alhamdulillah akhirnya sekarang semua sudah terdemolis dan lahan sudah siap dan sudah mulai dilakukan proses pembangunan. Lanjut. Ini adalah rancangan dari gedung onkologi center yang sudah kami susun dan sudah mendapatkan persetujuan dari Bapak Menteri. Terdiri dari 8 lantai dengan 1 lantai semi basement, di mana di semi basement ini ada parkir, kemudian di lantai 1 itu admisi, radioterapi, dan kedokteran nuklir. Rencananya saat ini kami belum ada layanan kedokteran nuklir. Lantai 2 itu layanan penunjang, lantai 3 itu dan poliklinik, lantai 3 itu adalah kemoterapi dan audisi yang lain. Kemudian lantai 4 itu OK, lantai 5 itu ICU, lantai 6 itu mulai rawat inap. Lantai 6, 7, 8 mulai rawat inap, mulai dari kelas kris, kemudian kelas 1 sampai VIP dan VVIP dengan penambahan 237 tempat tidur. Lanjut. Ini adalah alat kesehatan yang direncanakan dibeli dengan dana ASCB. Kami merencanakan membeli 1 lagi Linac, kemudian spek CT, USG, Siam, laparoskopi set dewasa, endoskopi digestif, mikroskop surgery, set instrumensi ABG, nasoendoskopi set, dan laparoskopi opskin. Dan yang lain-lainnya adalah alat-alat yang kecil seperti tempat tidur, seperti infuset, dan segala macam. Jadi inilah yang kami rencanakan untuk nanti bisa diadakan dengan dana ASCB. Lanjut, habisnya. Ya, demikian Bapak Menteri dan Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan terkait informasi untuk layanan onkologi. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Menteri Kesehatan untuk bisa memberikan arahan dan juga meresmikan pembangunan gedung onkologi center. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Siti Halimah atas sambutannya.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan pula sambutan PJ Gubernur Sumatera Selatan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andis Haji Edward Chandra MH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bukit Siguntang memandang Mega, Sungai Musi indah mempesona. Salam hangat dari gubernur kami yang ramah. Selamat datang Bapak Menteri di Bumi Sriwijaya. Beliau tadi sudah bertemu dengan Bapak PJ Gubernur. Pak PJ Gubernur mohon maaf tidak bisa mendampingi keseluruhan dari kunjungan Bapak Menteri. Sehubungan pada kesempatan hari ini beliau mengikuti evaluasi triwulan yang kedua untuk PJ Gubernur di Kementerian Dalam Negeri. Untuk itu izinkan kami membacakan sambutan dari PJ Gubernur Sumatera Selatan. Yang terhormat dan kami banggakan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunawan Sadikin, didampingi para Dirjen Pelayanan Kesehatan Lanjutan Bapak Dr. Azhar Jaya SKM Mas, kemudian Ibu Dirjen SDM Kesehatan Ibu Yuli Fahranti, Sesdijen Kesehatan Lanjutan Bapak Andi Saguni, pimpinan ISDB yang juga sempat hadir, Direktur Utama RSUP Muhammad Husin Palembang Ibu Siti Halimah SP, para kepala OPD Provinsi Sumatera Selatan, terutama Kepala Dinas Kesehatan, para pimpinan instansi vertikal Sumatera Selatan, perbankan, dan juga para Dewan Pengawas RSUP Muhammad Husin, para undangan hadirin sekalian yang kami hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama dapat hadir dalam acara groundbreaking untuk pembangunan gedung Onkologi Center dari Rumah Sakit Muhammad Husin yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Direktur, bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit juga berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti-diskriminatif, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. Oleh karena itu, rumah sakit diharapkan untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, pemerintah memprioritaskan penanggulangan penyakit dengan masalah kesehatan yang terbesar di dunia, penyebab morbiditas, kemudian mobilitas yang tinggi, dan beban pembiayaan jaminan kesehatan nasional yang sangat besar. Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin sebagai pengampu regional layanan penyakit prioritas untuk wilayah Sumatera Selatan untuk layanan kanker mengampu 19 rumah sakit yang terdiri dari 2 rumah sakit strata utama dan 17 rumah sakit strata media. Pengampuan rumah sakit ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengurangi kesenjangan akses layanan fasilitas kesehatan, serta meningkatkan kompetensi manajerial dan kepemimpinan para manajer rumah sakit yang diampu. Tadi telah diinformasikan oleh Ibu Direktur pada program deteksi dini kanker payudara terusus tahun 2020-2022 Sumatera Selatan mencapai cakupan 32,46% dari target capaian 45% dengan jumlah screening 425.160 jiwa, terutama untuk wanita usia 30 sampai 50 tahun dari target screening 589.395 jiwa. Dengan dibangunnya gedung onkologi terpadu, Rumah Sakit Muhammad Husin ini diharapkan dapat melakukan pencegahan dan pengobatan
penyakit kanker yang semakin meningkat, baik kualitas maupun kuantitas, khususnya di wilayah Sumatera Selatan dan beberapa provinsi yang terdekat dengan Sumatera Selatan. Didukung dengan adanya tim dokter spesialis yang memiliki kompetensi dan pengalaman dan juga fasilitas yang serta teknologi pengobatan yang canggih. Saya atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan selamat kepada jajaran Rumah Sakit Umum Palembang, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang, serta jajaran. Semoga melalui pembangunan gedung onkologi terpadu ini berjalan dengan lancar, tanpa hambatan yang berarti, dan sehingga dapat sesuai dengan target yang ditentukan, sehingga kasus-kasus onkologi dapat ditangani dengan baik, serta dapat menurunkan angka kesakitan dan meningkatkan angka kesembuhan di Provinsi Sumatera Selatan. Dari tagline-nya, setiap hari ada harapan untuk hidup. Berterima kasih dengan ada Bapak Menteri Sumsel menambah kekuatan sehingga menambah energi untuk Rumah Sakit Muhammad Husin untuk pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Sumatera Selatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua. PJ Gubernur Sumatera Selatan Ellen Setiadi SH MSI. Ketepian sungai menangkap ikan. Ikan dibakar, harum baunya. Semoga kunjungan Bapak Menteri membawa keberkahan, kesehatan rakyat semakin terjaga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga karena keponakan menteri gitu, dan akhirnya yang bersangkutan sembuh. Jadi itu sebabnya kenapa teman-teman kita harus benar-benar serius lah dan mengakui bahwa memang kurang gitu. Pelayanan kanker itu di seluruh Indonesia ya sangat kurang. Kalau keponakan menteri aja kurang, apalagi rakyat biasa gitu, apalagi rakyat biasa. Disitulah pemerintah benar-benar serius sekarang untuk kita bisa meningkatkan layanan kepada masyarakat untuk kanker. Dan setelah saya mempelajari ini sudah jalan 4 tahun, walaupun hampir 2 tahun ngurusin COVID dan kerja benernya ini baru sekitar 2 tahunan. Kanker itu memang strateginya buat saya cuma satu, itu harus deteksi dini. Karena kanker dengan teknologi pengobatan sekarang, kalau ketahuannya lebih dini, itu mungkin kan sembuhnya itu jauh lebih besar dan jauh lebih murah dibandingkan ketahuannya terlambat. Jadi Pak Sekda, kalau tadi saya lihat datanya Husin, Bapak panggil itu Pak Dinkesnya dan marahin Pak Dinkesnya. Karena kalau tadi saya lihat datanya, paling banyak kankernya kan paling mahal, artinya paling revenue paling banyak itu kan artinya paling banyak yang menderita kanker kan. Kalau lihat rankingnya paling banyak tadi kanker payudara kan. Kanker payudara itu deteksi dininya paling bagus pakai mamografi. Kanker payudara paling banyak, tapi utilisasi mamografinya paling rendah. Setahun hanya 12. Jadi Bapak langsung marahin itu Dinkesnya. Itu semua ibu-ibu yang ada di sini dijajar satu-satu ditanyain. Sudah mamografi belum? Sudah mamografi belum? Mulai dari Ibu Wiwin. Kapan mamografi terakhir? Geser ke sebelahnya. Kapan mamografi terakhir? Kapan mamografi terakhir didaftar? Ya. Karena kalau di atas 40 tahun itu berisiko. Apalagi kalau punya riwayat kanker. Nanti 1000 macam alasan keluar tuh dari semua ibu-ibu, termasuk dokter-dokter. Pak sakit, Pak takut menerima kenyataan, Pak takut segala, takut segala macam. Kalau gitu ditanya, ibu takut mati apa takut sakit gitu kan? Takut mati apa takut menerima kenyataan? Nah, kalau gitu ya udah di mamografi ya Pak. Karena kalau kayak tadi semuanya kena kanker payudara, itu pasti udah kanker payudara. Kalau udah masuk Husin udah masuk tahap lanjut. Ya padahal mamografi yang dipakainya setahun cuma 12 kali. Itu adalah apa ya? Sesuatu yang buat saya miris. Orang tahu bahwa itu kanker payudara adalah pembunuh nomor 1, tapi deteksi dininya tidak jalan.
Jadi harusnya itu yang didorong. Nah, itulah sebabnya kenapa pemerintah sekarang lagi memprioritaskan deteksi dini kanker yang 4 pembunuh terbesar. Di wanita itu kanker payudara dan serviks, di laki-laki itu kanker paru dan kolorektal. Di wanita kita menyadari bahwa mamografi itu agak agak sakit, agak menakutkan. Itu sebabnya kita bagi 10.000 USG dengan linear probe di 10.000 puskesmas. Dan kita sekarang sudah bujukin kolegium radiologi supaya menurunkan kompetensi untuk memeriksa, mendiagnosa potensi screening kanker payudara ke dokter umum supaya bisa diperiksa. Jadi kalau ditanya, Menkesnya lagi tidak populer sekarang karena kolegiumnya agak kita reformasi karena itu. Karena kita ingin agar semua ilmu-ilmu itu kita turunkan ke bawah agar masyarakat sebanyak mungkin bisa merasakan manfaatnya. Supaya dokter-dokter yang di pelosok-pelosok itu bisa memiliki ilmu yang cukup untuk melayani masyarakat yang di pelosok-pelosok agar mereka bisa diperiksa, ya, bisa mendapatkan layanan. Dengan demikian 10.000 puskesmas bisa melakukan screening kanker payudara yang lebih baik dibandingkan dengan sadari, dengan diraba saja. Karena dengan USG itu akan jauh lebih bagus dan tidak sakit. Kalau ada potensi yang lebih parah, baru kemudian dirujuk ke rumah sakit. Untuk kanker serviks, kita sudah meluncurkan mulai tahun lalu vaksinasi HPV gratis nasional untuk usia 11-12. Kalau itu sudah selesai, rencana kita akan naik ke umur 15-16, kemudian naik ke umur 21. Untuk mempercepat, kita udah bicara sama WHO, mungkin kita vaksinasinya sekali saja. Karena efektivitasnya sekali dengan 2 kali vaksinasi HPV tidak terlalu banyak. Supaya bisa mencepat melindungi seluruh wanita Indonesia remaja dari terkena kanker serviks. Supaya coverage dari imunisasi kanker serviks ini bisa lebih banyak. Ini Menkesnya juga lagi diserang karena ini katanya imunisasi kanker serviks ini masukin segala macam chips katanya ke semua wanita Indonesia. Ini dokter-dokter tolong bantuin gitu ya. Karena ini menyelamatkan nyawa, karena ini adalah pembunuh kanker nomor 2 terbesar di wanita. Ya, di wanita. Ini yang sekarang kita lagi masifkan untuk imunisasi. Jadi kalau kita bisa pencegahan jauh lebih bagus. Dan untuk deteksi dininya, kita sekarang lagi deploy, mudah-mudahan mulai tahun ini deteksinya dengan menggunakan HPV DNA testing di seluruh puskesmas untuk kanker serviks. Kalau itu ketahuan, seluruh puskesmas akan kita kasih thermal ablasi karena lebih mudah mengerjakannya dibandingkan dengan kita kasih yang krioterapi karena logistiknya lebih susah. Ya, kita akan kirim ke seluruh puskesmas, jadi kalau ada potensi bisa dilakukan ablasi di 10.000 puskesmas. Sehingga dengan demikian potensi kanker serviks untuk para wanita Indonesia itu bisa dilakukan first treatmentnya di 10.000 puskesmas. Kanker itu musuhnya harus dilakukan treatmentnya sejak dini, deteksinya sejak dini. Ya, kita dorong ke 10.000 puskesmas supaya penanganannya sedini mungkin, secepat mungkin, tidak usah didorong sampai ke kota. Nah itu Pak Sekda minta Pak Dinkesnya untuk bisa membantu strategi ini. Ya. Untuk yang pria, pembunuh nomor 1 paru. Paru itu agak susah memang deteksi dininya. Sampai sekarang kita baru bisa menggunakan CT scan yang low dose. Itu sebabnya sekarang pemerintah akan bagikan 514 kabupaten kota dengan CT scan yang bisa melakukan low dose CT scanning. Itu screening untuk kanker paru. Diharapkan 2027 514 RSUD kabupaten kota akan memiliki CT scan. Sehingga bisa melakukan low dose CT scan buat kanker paru. Ini berkaitan juga dengan yang screening gratisnya kita. Ya. Tapi kita baru bisa lakukan itu di rumah sakit. Karena untuk kanker paru emang agak susah untuk screeningnya, ya. Nah, untuk yang kolorektal itu sama. Kita bagikan set endoskopi ke 514 kabupaten kota.
diharapkan semua pria di atas 50 tahun nanti dalam bagian dari screening gratis ini harus melakukan kolonoskopi supaya bisa kita deteksi dini kalau ada potensi kanker. Nah, Bapak Ibu, 4 kanker potensi penyakit utama yang pembunuhnya rankingnya paling besar, semua deteksi dininya sudah kita persiapkan, alat-alatnya kita bagi ke seluruh kabupaten kota dan 10.000 puskesmas untuk bisa deteksi dini kanker payudara dengan USG, kanker serviks dengan imunisasi dan HPV DNA test, kanker paru dengan CT scan di 514 kabupaten kota, dan kanker kolorektal dengan endoskopi agar bisa lakukan kolonoskopi di 514 kabupaten kota. Ya, itu untuk deteksi screening. Untuk diagnostiknya, kita akan bagikan 514 kabupaten kota dengan kemampuan patologi anatomi dengan membagikan immunohistochemistry seluruh 514 RSUD, dan kita akan bagikan NGS next generation sequencing patologi anatomi ke 34 provinsi lengkap dengan slide scannernya. Jadi kalau nggak ada PA-nya dia bisa telemedicine kan dengan kantor-kantor yang ada PA-nya. Harusnya seluruh provinsi akan punya spek CT, dan PET scan yang tadinya cuma 1 di Jakarta kita akan bagi 16. Jadi Palembang akan dapat PET scan, Bu, nggak hanya spek CT. Ya, jadi akan ditaruh di sini dapat PET scan. Jadi masing-masing pulau nanti akan punya PET scan, dan kita akan distribusikan beberapa cyclotron sebagai hub supaya bisa mengirim radiofarmaka ke 16 titik PET scan yang ada di pulau-pulau besar. Jadi Irian Jaya akan punya PET scan, Maluku akan punya PET scan, Sulawesi akan punya 2 PET scan, Kalimantan 2 PET scan, Surabaya 2 PET scan, NTB, NTT, Bali nanti akan punya PET scan yang cukup. Supaya kejadian lagi kayak keponakan saya, PET scan kenapa hanya ada di Jakarta? Ya? Itu dari sisi infrastruktur yang kita akan bangun. Radioterapi kita akan bagi di provinsi. Jadi linek-linek yang tadi hanya ada di 3-4 kota besar, nanti semua 34 provinsi akan punya linek. Tapi Palembang saya rasa sudah punya linek ya. Brachytherapy kita akan bagi juga di 34 provinsi. Sehingga most expensive treatment kan bedah sama kemoterapi umumnya punya. Kemoterapi kita akan bagi ke 514 kabupaten kota ya. Cytotoxic drug cabinet kita akan bagi ke 514 kabupaten kota. Tapi ya expensive radioterapi kita akan bagi ke 34 provinsi. Jadi semua linek brachytherapy kita akan kasih ke 34 provinsi. Diharapkan 2027 selesai. All the facilities. Problem kedua adalah dokternya. Dokternya itu mulai sangat kurang. Kanker itu kurangnya sangat. Yang paling sedikit kurang jantung. Hari kita mulainya dari sekda tuh pembunuh paling besar tuh jantung, stroke, cancer. Tapi jantung itu paling banyak, jadi kurangnya paling sedikit. Stroke itu kedua, kanker itu kurangnya aujubillah gitu, paling banyak kurang. Jadi saya beresin yang paling gampang dulu jantung, gitu ya, karena kurang. Kita bagi cath lab ini kurang. Jantung aja mungkin untuk satu kota butuh 1 dokter, which is nggak mungkin kan, satu kota kan dokter kan nggak mungkin kerja terus kan, minimal punya 2 lah. Untuk satu kota satu aja kurangnya sekitar 350 sampai 400. Pada kapasitas di dalam negeri mungkin cuma 40-an setahun. Jadi kita kurangnya 10 tahun untuk bisa fulfill. Nah itu kan gimana? Ada yang meninggal setiap tahun kan 350.000. Masa kita mau biarkan 350.000 mati gara-gara kita nggak menyekolahkan enough doctors. Jadi sekarang jantung mulai tahun ini kita akan kirim 120 sampai 150 fellowship luar negeri. Itu sebabnya kolegiumnya kenapa kita tata ulang. Karena saya sekarang lagi sangat tidak populer karena menata ulang kolegium. Kolegiumnya kita tata ulang agar kolegium bisa mengakui fellowship luar negeri. Ya, jantung termasuk yang supportive. Jadi 150 SPJP kita kirim ke luar negeri untuk ambil fellowship intervensi. Setahun selesai mereka pulang dibagi ke seluruh Indonesia, bisa melakukan intervensi dengan cath lab yang kita kirim. Ini batch kedua sudah pergi 40. Dokter-dokter muda senang sekali karena mereka langsung bisa praktek, dan kita udah ngomong dengan BPJS mereka akan dibayar sama seperti dengan orang.
Sehingga dengan demikian bagi masyarakat akan terlayani. Selamatnya 350.000 setahun. Ya. Selamatnya 350.000 setahun. Tujuannya ke sana. Ya, saya mohon pengertian, mungkin yang senior-senior akan merasa makin banyak, nanti akan ada saingan, ya itu mohon pengertiannya. Tapi kan masyarakat Indonesia akan terlayani ya. Ya, masyarakat Indonesia akan terlayani. Ini Pak Sekda, Pak Dinkes mohon penjelasannya. Bahwa nanti akan makin banyak, tapi kan ini kan masyarakat Indonesia yang terlayani, karena sebelumnya hanya 44 kabupaten kota yang bisa melayani intervensi. Satu dokter mesti 3 kota, 3 kabupaten. Sekarang dengan demikian kan jadi punya. Nah itu setiap tahun akan ada 120 yang kita kirim ke luar negeri. Ke Jepang, Korea, dan juga ke Cina. Supaya bisa dapat itu. Nah sekarang yang stroke intervensi akan kita kirim. Berikutnya nanti akan ada yang kemoterapi. Karena yang kahom itu juga sedikit sekali. Kita mau bagi alat kemoterapi, nggak ada itu spesialis medical oncologist. Itu yang nanti akan kita kirim. Ya, sekarang kita lagi bicara dengan kolegium spesialis penyakit dalam. Kalau kita tuh kahom itu nggak akan cukup. Dan kemoterapi itu antriannya panjang sekali. Ya, orang mesti dikirim, dirujuk itu jauh sekali. Bayangkan, ratusan kilometer, ribuan kilometer dia mesti dirujuk, meninggal pasien. Ya itu yang saya lagi minta, tolong diturunkan keilmuannya, karena kalau nggak meninggal. Ya kualitasnya kita jaga, dan kolegiumnya yang menjaga. Nah itu risetnya kenapa kita memang menata ulang supaya bisa ilmu itu kita dorong manfaatkan sebesar-besarnya buat kepentingan masyarakat, sebenarnya kepentingan masyarakat banyak. Itu nanti mungkin saya akan lebih sering berdiskusi sama teman-teman supaya teman-teman memahami kenapa kita lakukan seperti ini. Itu intinya supaya masyarakat banyak bisa mendapatkan akses mengenai layanan dengan kualitas yang sama, ya, dengan kualitas yang dijaga oleh teman-teman di kolegium. Nah itu urusan orangnya. Urusan yang ketiga adalah urusan BPJS. Nanti kita lihat klaim-klaim mana yang oleh BPJS bisa di-reimburse, mana nggak bisa di-reimburse. Ya. Untuk urusan jantung misalnya semuanya udah masuk. Untuk stroke misalnya nggak masuk. Nah ini kita bisa beresin. Misalnya untuk jantung paling banyak itu butuh trombolisis. Itu udah masuk. Habis trombolisis dia butuh misalnya PCI. PCI udah masuk. Mungkin kalau ada orang kena serangan jantung, trombolisis PCI itu 80% dari masalah jantung di Indonesia. Tapi kalau stroke, dia butuhnya trombolisis sama trombektomi. Trombektomi itu nggak masuk, hitung-hitungan BPJS. Jadi Bapak itu, Pak Dinkes pasti tahu, kalau orang dikirim ke rumah sakit, trombektomi, pasti sama rumah sakit tipe C, tipe B dirujuknya ke Emusin. Karena itu hitungannya nggak masuk, clipping, coiling itu nggak masuk, ya kasih ke Emusin, karena rugi buat rumah sakit dikirimnya ke sini. Nah itu yang kita beres-beresin. Yang saya sering sekali dapat banyak masukan, Pak ini hitungannya rugi. Tapi saya balik lagi ke kolegiumnya, ya. Tapi tolong diperbaiki, jangan kemudian bilang rugi mau naikin tarif. Ngomong dong seperti jantung juga gitu. PCI dulu hitung-hitungannya rugi, tapi rugi karena pakai sennya itu merek tertentu dari Amerika. Jadi kolegium jantung waktu itu melakukan review. Kalau di Cina pakai merek lain, itu harganya 20% dari merek Amerika. Gitu ya. Dia review clinical trial. Oh ternyata hasilnya sama. Akhirnya dilakukan full procurement oleh Perki dan kolegiumnya, dia ganti itu apa rekomendasinya oleh kolegium, nggak usah pakai yang merek Amerika ini, merek pakai yang ini. Mungkin ada beberapa yang marah, yang biasa jadi key opinion leader merek ini marah, tapi kan ini lebih murah, langsung jadi masuk. Sehingga sekarang kalau lihat di BPJS klaim PCI banyak. Nah saya bilang teman-teman stroke, begitu juga dong. Mungkin beberapa key opinion leader akan marah karena mereknya diganti, tapi kan jadi nyelamatin nyawa. Jadi sebelum kita nego untuk naikin klaim BPJS, ya kita lakukan inisiatif ini untuk mereview. Ada nggak alternatif scan lain yang bisa digunakan, merek lain yang lebih murah sebelum kita naikin. Karena begitu ini turun, PCI langsung masuk harga. Dan kita full procurement-nya dibeli banyak. Sehingga dengan demikian sekarang kalau teman-teman yang di jantung, pada saat dia melakukan PCI itu banyak, teman-teman tahu itu untung. Ya, dan kita bisa lihat
banyak lagi yang kita bisa lakukan penghematan pada saat melakukan prosedur jantung. Nah itu saya minta Polgium untuk melakukan efisiensi dari sisi prosedur untuk melakukan PCR. Ada masih banyak yang kita bisa lakukan untuk mengefisiensikan itu. Nah inisiatif-inisiatif itu yang ingin kita lakukan agar kemudian semua sistem kesehatan kita itu jadi jauh lebih efisien. Ya, itu yang sebenarnya yang ingin pemerintah lakukan. Dan saya rasa karena saya jarang ketemu sama teman-teman di sini, saya ingin sampaikan juga, dan supaya Pak Sekda sama Pak Dinkes juga mengerti kita arahnya maunya kemana gitu. Nggak hanya baca dari WA Group atau dari apa, kan sekarang lagi rame-ramenya gitu, supaya tahulah arahnya reformasi kesehatan kita tuh maunya kemana langsung dari sana. Nah, khusus untuk rumah sakit M. Husin, semua rumah sakit Kemenkes, Kiki bisa dilihatin nggak? Rumah sakit Kemenkes itu didesain dari zaman Belanda, ya. Jadi desainnya itu apa ya istilahnya ya, kuno gitu, seperti ini. Lahannya luas, movementnya susah. Saya udah bilang semuanya saya bikin Capman-nya, desainnya mau bikin desain yang baru. Ya, halaman berikutnya. Coba next slide. Jadi saya udah bikin semua rumah sakitnya, saya bikin desainnya single. Ini M. Husin, Pak Sekda, dan saya bilang desainernya harus yang benar, arsitek yang benar. Ini M. Husin beruntung karena dia merupakan satu rumah sakit. Jadi di kita tuh ada ranking-rankingnya Pak. Rumah sakit, kalau Bapak main golf, aku nggak main golf. Golf tuh katanya ada flight A, flight B gitu. Flight A yang jago-jago. Yang jago-jago tuh yang di atas 1 triliun. Itu tuh RSCM, Karyadi, Sarjito. Hanya 3 tuh. Nah saya suka bilang, udah yang ini kan saya perhatiin lebih tinggi dari yang lain kan, yang lain iri kan, bilang ya kalau nggak iri ya masuk ke kelas flight A ini. Nah tahun ini ada 3 yang masuk Pak. Hasan Sadikin, make sense gitu kan. Yang saya kaget luar Jawa ada 2, Ngurah dan M. Husin. Gitu kan. Tepuk tangan juga M. Husin. Tadi saya pikir kan ada Malik kan, Medan kan lebih gede dari Palembang gitu kan. Atau ini apa? Makassar kan, Makassar kan secara kota kan lebih gede dari Palembang. Ini ada di rutenya Medan, jadi saya panas-panasin aja. Saya juga heran, kok bisa rumah sakit M. Husin bisa lebih besar daripada rumah sakit Adam Malik sama rumah sakit Muhajir. Saya heran juga, artinya hebat nih M. Husin. Jadi makanya aku tepuk tangan dapat M. Husin. Jadi karena dia hebat, saya kasih arsitek terkenal. Ini arsiteknya Andra Matin. Jadi arsitek yang bikin M. Husin ini arsitek Andra Matin. Kalau ada Malik saya kasih arsitek yang nggak terkenal karena kesusul sama M. Husin. Jadi dibikin jadi supaya ruang hijaunya banyak, supaya rumah sakitnya jadi bagus dan tempat parkirnya masih banyak, supaya jangan parkirnya kayak tadi saya lihat, aduh kita tuh desainnya sama sekali nggak pakai master plan. Jadi bikin master plan-nya dan menteri yang mesti nge-approve. Jadi dia nggak boleh bikin suka-sukanya dia. Bikinnya kayak rumah tumbuh kan, ada tanah kosong dia bikin, ada tanah kosong dia bikin. Saya bilang nggak boleh. Jadi nanti kayak gini, yang cancer itu yang ada di bawah itu. Ya? Ibu tadi mulai bikin gedung di sana, awas itu kalau nggak cocok ya Pak Co ya. Dia bikin suka-sukanya, awas kalau nggak cocok. Gitu ya, kalau nggak saya suruh rubuhin lagi. Gitu ya, saya suruh rubuhin lagi. Nah, coba next slide. Jadi bayangkannya sebelumnya jadi gitu, dan nanti gambarnya jadinya begini ya, 4 building aja, bertingkat dan rapi. Dan kalau yang cancer centernya saya bilang harapan saya tugasnya M. Husin adalah bukan hanya buat dirinya sendiri tapi harus menghapus seluruh Palembang. Jadi baik untuk stroke, cancer, jantung dia harus menghapus seluruh Palembang. Khusus untuk cancer ya Bu ya. Ibu cancer itu semua yang 4 aja dulu, 4 tambah anak lah ya. Jadi semua breast, cervix, lung, sama kolorektal plus anak. Ibu mesti benar-benar memastikan seluruh RSUD di Palembang bagus. Jadi biasanya Pak, ini apanya sifatnya rumah sakit ini, dia pengen dirinya sendiri yang bagus. Itu saya benci kalau ngeliatnya. Mungkin ke bawah di rootnya juga, kalau saya bagus yang lain suruh refer pasien ke saya hebat. Saya bilang nggak boleh ada budaya itu di rumah sakit Kemenkes. Kalau di rootnya kayak gitu saya kasih nilai jelek.
dirut yang bagus, dokter yang bagus, dokter Kemenkes bagus adalah dirut dan dokter yang dia bagus kalau lingkungan daerahnya dia sama bagusnya dari dia. Dia akan lebih bagus lagi kalau sekelilingnya lebih bagus dari dia. Gitu ya. Jadi dia harus mendidik dirut-dirut RSUD-nya sama bagusnya dengan dia. Kalau bisa nggak usah ngerujuk ke dia. Itu artinya dia bagus. Sama kayak guru kan. Kalau ada guru yang merasa risih, nggak suka muridnya lebih pintar dari dia, jangan jadi guru, gitu kan? Saya suka bingung kadang-kadang ada profesor lihat, waduh ini muridnya kalau bisa lebih pintar dari saya, gitu kan? Jangan jadi profesor, jadi pengusaha aja tuh, atau jadi sekda aja, atau jadi menteri, jadi pegawai negeri aja. Kalau jadi guru, jadi profesor nggak senang muridnya lebih pintar dari dia, jangan jadi guru, gitu kan? Jadi pengusaha aja, gitu. Jadi sama tuh, buat saya nggak boleh. Rumah sakit pemerintah tugasnya mengampu, dokter-dokter di rumah sakit pemerintah tugasnya ngajari, tugasnya jadi pengampu. Jadi dia harus benar-benar membuat RSUD di Palembang bagus. Jadi ibu, semua yang saya titip adalah semua ilmunya harus ilmu yang paling bagus di sini, dan ilmunya harus dibagi. Dan saya titip kanker itu adalah layanan yang harus kerjasama. Itu saya ributnya antara masing-masing keilmuan kanker bikin saya sakit kepala. Jadi saya benar-benar mau lihat yang namanya multidisciplinary team itu jalan bareng antara bedah onkologi, hemato-onkologi, radio-onkologi jalan bareng. Saya senang lihat antara bedah onkologi dan hemato-onkologi rapnya sama. Aku nggak lihat radio-onkologi tinggi di sana. Aku heran, padahal kan harusnya ibu besar radio onkologinya, tapi kalau lihat kok masih kecil. Ibu kadang punya 25. Karena kalau yang saya dengar antara bedah, radio sama systemic therapy itu kan harusnya jalan bareng-bareng. Ya, ibu tadi lihat kanker anaknya banyak. Bu, kalau ibu lihat kanker anak banyak, ibu mesti cepat-cepat. Itu kan pasti leukemia kan? Leukemia atau limfoma kan? Leukemia sama limfoma, saya udah bilang the optimal treatment itu adalah bone marrow transplant. Saya nggak ngerti kenapa bone marrow transplant itu hanya satu rumah sakit vertikal yang bisa. Sama seperti kidney transplant hanya 3 rumah sakit vertikal bisa, aku garuk-garuk kepala. Ya. Jadi ibu harus bisa center ini cepat bisa lakukan bone marrow transplant. Karena itu adalah the optimal therapy untuk blood cancer. Ya, dan kalau bisa juga untuk anak. Karena banyak sekali orang Indonesia lakukan bone marrow transplant ke luar negeri. Even Darmais nggak lakukan bone marrow transplant. Namanya aja National Reference Cancer Hospital, masa nggak lakukan bone marrow transplant? Kan agak memalukan. Hal-hal seperti itu ibu harus lakukan. Dan kalau udah lakukan, jadi bisa di-refernya nggak usah ke Jakarta. Refernya dari RSUD buat terapi seperti itu bisa dilakukannya di MPC aja, ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa dilakukan dengan segera sehingga pusat keilmuan nanti untuk terapi kanker yang sophisticated itu bisa dilakukan di sini, nggak perlu dibawa ke Jakarta. Dan edukasi dari RSUD dokter-dokter kanker yang ingin belajar itu juga bisa dilakukan di sini ya. Di setiap rumah sakit kita, Pak Sekda, kita akan bikin pusat riset dan juga asrama untuk dokter-dokter dari RSUD dan perawat-perawat yang mau belajar juga bisa datang ke sini untuk minat. Nah, itu kewajiban dari setiap rumah sakit Kemenkes untuk membagi ilmunya. Jadi saya tekankan membagi ilmu itu adalah kewajiban dari setiap rumah sakit. Saya nggak mau ilmu itu dikuasai, dimonopoli, dipegang sendiri. Itu yang harus dibagi. Itu juga pesan saya ke kolegium. Kolegium bukan memonopoli, mengkapling memegang ilmu. Kolegium harus justru menyebarkan ilmu, membagi ilmu sebanyak-banyaknya agar masyarakat bisa mendapatkan akses dan layanan seluas-luasnya. Demikian dari saya, mohon maaf agak panjang, mumpung ada di sini dan ini banyak dokter-dokter dari
dari Emusin ini yang jarang ketemu saya. Mudah-mudahan pesan saya nanti bisa didengar langsung, nggak lewat WA Group untuk teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Bapak untuk tetap berada di atas panggung karena kita akan melakukan prosesi seremonial groundbreaking yang ditandai dengan penekanan tombol sirine. Kami juga turut mengundang naik ke atas panggung untuk ikut melakukan prosesi seremonial groundbreaking kepada Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Edward Chandra. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Bapak Azhar Jaya. Commercial Engineer IUCD, Mr. Fadi Turman. Direktur Utama Rumah Sakit Muhammad Husin, Ibu Siti Halimah. Direktur Operasi Buat PT Adikarya Persilu, Bapak Harimau. Baik, Bapak Direktur kami silakan untuk mengambil tempat. Langsung saja kami ucapkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Bapak Budi Gunadi Sadikin beserta mendampingi untuk bersiap-siap meletakkan tangan di atas tombol terlebih dahulu. Baik, izinkan kami memandu prosesi groundbreaking ini dengan hitungan mundur. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Dan dari groundbreaking construction work for Muhammad Husin London Center Clinic Hospital telah resmi dilakukan. Berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dengan menyalakan Center Building ini dapat meningkatkan pengembangan layanan kantor yang terintegrasi untuk memperkuat jaminan kesehatan nasional atau JKN serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kantor terpadu di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Yang penting bagus ya. Izin Bapak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak. Ya Pak, semangat Pak. Semangat Pak. Oke, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tangan, isi tangan. Pak boleh ngobrol Pak? Mau candid Pak, mau fotonya mau candid. Pak. Ngobrol aja ya udah. Udah siap. Oke. Nah, ini Rumah Sakit Emusin Pak. Ini adalah saya pagi ini di Rumah Sakit Emusin Palembang. Ini adalah proyek kedua dari 4 proyek pembangunan pusat teknologi yang dibiayai oleh ISDB. Menggunakan umur 20 tahun dan layanan kanker sebagai menggunakan susah sekali. Bisa merasakan kecil. Apalagi sepatnya dengan satu Kalahkan dalam rangka bulan seperti yang di Palembang, akan bangun di Manado, akan bangun Medan, dan akan bangun Luar Jawa lainnya juga itu akan menambah layanan dan Luar Jawa. Lagi dong Pak, ucapin semangat. Berapa kali yang
Sorry. Coba ya. Ya itu bener ya tuh ya. Betul. Pak Dicin hanya aja. Kalau kok kayaknya mbak bangunannya nggak nyambung belum ini pak belum masih nyambung ke sini dan iya ini hanya satu gitu aja iya kamu juga mau nanya apa pak Pak Sekda, Pak Sekda, Pak Sekda. Oke, peresmian gedung onkologi ini bagaimana sebenarnya sih Pak? Bisa dijelaskan Pak maksud dan tujuan pembangunan ini dan di mana saja pembangunan yang dilakukan Pak? Kanker itu kan pembunuh ketiga ya dari penyakit yang ada di Indonesia sesudah stroke sampai stroke. Sekitar 234.000 rakyat Indonesia meninggal setiap tahunnya karena penyakit kanker. Tapi dari sisi kenaikan dia paling tinggi. Jadi makin banyak orang Indonesia terdeteksi terkena kanker dan meninggal. Oleh karena itu, kita harus memperbanyak center-center pelayanan kanker di seluruh Indonesia. HSTB membantu pemerintah Indonesia untuk membangun tempat pelayanan kanker. Satu di Rumah Sakit Adam Malik di Medan, 2 di Rumah Sakit Emosi Palembang, 3 di Rumah Sakit Kandau di Sulawesi Utara, dan 1 lagi di Rumah Sakit Klaten. Jadi 4 itu kita bangun pusat pelayanan kanker ya di luar rumah sakit besar yang sudah ada sekarang. Pak, kenapa memilih 4 lokasi itu? Apakah jumlah prevalensi penyakit kankernya terbesar di wilayah itu atau bagaimana Pak? 3 itu di luar Jawa karena kita melihat di titik-titik itu kita masih agak kosong layanan kanker. 1 yang di sentral di Jawa Tengah karena memang tinggi sekali prevalensinya di sana, sehingga kalau kita jumlahkan Karyadi dan Sarjito masih dibutuhkan 1 lagi di sana. Pak, nanti layanan jantung Pak, kadang kan di Sumsel ini kan rumah sakit SMH ini menjadi bukan jantung tapi masih banyak antrian penyakit jantung, itu bagaimana Pak? Jantung juga tadi saya lihat memang yang paling tinggi kan rankingnya kalau nasional itu stroke, jantung sama kanker. Nah yang jantung kita secara nasional memperkuatnya tuh seluruh RSUD di kabupaten kota. Jadi nggak hanya di Emlusin aja. Jantung karena banyak, kita nggak memperkuatnya di satu titik. Karena jantung sama stroke itu ada golden periodnya. Jadi kalau kena serangan itu nggak bisa terlalu lama nunggunya. Kalau kanker bisa agak lama, bisa sebulan, bisa 2 minggu. Kalau jantung sama stroke itu hitung-hitungannya jam. Jadi kalau ditaruhnya hanya di ibu kota provinsi, terlambat penanganannya. Jadi strategi layanannya agak beda. Distribusinya kita sebar ke kabupaten kota. Itu sebabnya Kementerian Kesehatan tidak hanya menaruh pusat layanan jantung itu terpusat di Emosi, tapi didistribusikan ke seluruh kabupaten kota. Nah diharapkan mulai tahun ini sampai 2027 seluruh RSUD di bawah Pak Sekda ini nanti akan kita bagikan tuh alat yang namanya CareSet, agar kalau ada serangan stroke atau serangan jantung dia tinggal datang ke RSUD milik Pak Sekda. Pak, layanan apa yang mutakhir dari keberadaan rumah sakit onkologi ini nanti? Layanan kanker itu ada 2. Kalau penyakit sebenarnya layanan medisnya 2. 1 meriksa, 2 ngobatin, gitu ya. Bikin sakit batuk periksa dulu, atau sakit inilah flu periksa dulu. Panas nggak? Periksa apa? Termometer. Oh panas. Habis itu diobatin, kasih obatnya kan, Panadol atau sirup. Ini sama, kanker mesti diperiksa. Nah periksanya kanker yang canggih-canggih itu pakai alat yang namanya patologi anatomi. Jadi ada alatnya tuh. Kankernya diambil, diperiksa. Oh ini selnya sel kayak ini, jenisnya ini, mesti ngobatinya ini. Ya. Itu ilmunya namanya histopatologi. Ahlinya yang periksa namanya patologi anatomi. Alatnya macam-macam, ada immunohistochemistry, ada namanya. Nah itu alat itu sekarang ada di tempat kita kasih.
yang lebih canggih lagi, namanya SPECT-CT, dan nanti ada namanya PET scan untuk mengetahui penyebaran selnya kemana. Itu pakai kombinasi antara kimia dan juga radioisotop. Itu nanti ada. Itu untuk meriksa. Balik lagi ya, untuk meriksa. Ada juga alat yang namanya mamografi. Itu untuk meriksa tuh. Benjolannya ada di mana, katernya ada di mana. Jadi untuk meriksa itu bisa kombinasi pakai kimia, bisa pakai radiologi. Nah kemudian ada untuk ngobatinnya. Yang kedua kan, periksa sama ngobatin. Ngobatinnya tuh kanker biasanya di bedah diambil, atau dimatiin pakai kimia, namanya kemoterapi, atau dimatiinnya pakai radiasi, namanya radioterapi. Tiga-tiga juga ada. Kalau diambil biasa pakai bedah, jadi bedah onkologi lah. Atau diambilnya pakai kemoterapi, ada namanya immunohistochemistry, ada setnya dikasih ke sana. Jadi biasa diinfus ya. Atau pakai yang paling mahal itu pakai radioterapi. Itu ada alat-alat yang namanya LINEP, isinya tuh puluhan miliar, nanti dipasang di sana. Sehingga nanti bisa diradiasi dari luar. Ada juga alat yang namanya blocking terapi atau alat yang namanya cobalt. Jadi itu membunuh sel kansernya, tapi dengan Pak Menteri, mungkin Jadi lengkap ya, Pak? lengkap Alat-alat yang sebelumnya belum pernah ada di baik daerah ya, untuk Pak. periksa maupun untuk ngobatin. Pak Menteri mungkin beralih sedikit ke virus HMPV, Pak. Mungkin sejauh ini seperti apa karena sudah ada penyebarannya katanya di beberapa daerah. Untuk teman-teman supaya informasinya lah Kak, ya, nomor 1. HMPV bukan virus baru, itu virus lama. Ya, saya jelasin. Nomor 2, HMPV itu tidak benar menyebabkan kenaikan tinggi di Cina. Nomor 3, HMPV tidak benar itu mesti dilurusin dulu, dan supaya teman-teman media nggak salah memberitakan. Dapatnya dari WA Group, bukan berita yang benar. Itu 1. Apa bedanya virus baru sama virus lama? Virus baru kayak COVID itu berbahaya. Begitu masuk ke tubuh kita, imunitas kita nggak kenal karena baru. Dia nggak bisa melawan. Akibatnya meninggal. Kalau virus lama, dia udah kenal. Sel darah putih kita, imunitas kita bisa melawan. HMPV ini udah ada sejak 2001. Sejak dulu juga udah ada. Di teman-teman juga mungkin udah kenal. Jadi kalau sekarang ada nggak? Ada. Sejak dulu juga udah ada. Di tes juga udah ada. Jadi teman-teman bilang, Pak, HMPV udah masuk. Dari dulu juga udah ada. Artinya masyarakat nggak perlu khawatir, Pak. Nggak perlu khawatir, karena imunitasnya ada. Beda dengan COVID. Kalau COVID tuh emang benar-benar baru. HMPV itu udah ada sejak lama. Nomor 2, kenaikan di Cina. Kenaikan di Cina itu bukan karena HMPV. Di Cina itu setiap bulan Desember Januari pasti naik. Bukan hanya di Cina, di semua negara 4 musim, bulan Desember Januari pasti naik karena musim dingin. Malah data yang saya terima, saya lihat itu bulan Desember Januari 2024 itu lebih rendah dari bulan Januari 2023. Jadi nggak benar ada kenaikan. Itu teman-teman wartawan bisa lihat datanya, aku bisa kirim. Yang kemudian penyebab naiknya juga bukan karena HMPV. Yang naiknya paling tinggi itu H1N1, influenza A yang biasa. Jadi informasi itu salah. Teman-teman wartawan juga mesti hati-hati itu. Itu juga dikonfirm oleh WHO dan oleh pemerintah Cina. Kan iya HMPV menyebabkan kenaikan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, PV itu kematiannya hampir nggak ada. Kita udah ada yang akhirnya saya cek kan. Coba lihat dong yang udah yang akhir-akhir ini, karena kan dari dulu juga udah banyak yang kena kan. Coba mana yang kena? Saya dapat beberapa data, mungkin 4 atau 5 yang ngelaporin mau kena di rumah sakit ini, anak ini kena. Semuanya 100% pulang kembali dengan selamat. Jadi fatality rate-nya itu rendah sekali. Kalau saya cek history ke belakang, berapa yang tingkat kematiannya? Hampir tidak terdeteksi. Jadi rendah sekali, sama seperti kena influenza biasa. Ya supaya teman-teman wartawan juga bisa memberitakan dengan lebih. Pak, ada tanggapan dikit Pak tentang BPJS di 2 wilayah Kabupaten Sumsel ini yang nunggak Pak. OI sama 4 Lawang, Pak. Oke, sama. Kalau BPJS saya nggak bisa menanggapi karena itu nanti tanya di BPJS ya. Pak, kalau ini sendiri layanan ini nanti kapasitasnya berapa banyak? Terus akan jadi rujukan wilayah mana? Terus tahun berapa jadinya? Jawab. Bu Dirut yang jawab. 237 tempat tidur nanti. Berapa Bu? Ulangi. 237 tempat tidur mulai dari kelas non kelas sampai ke VIP nanti layanannya. Itu juga ada layanan intensif dan
ICU, OK khusus untuk kanker. Kapan? 18 bulan lagi insya Allah. Kita kesiapan tenaga medis kita sendiri Bu Insya Allah, bagaimana Bu? tenaga medis kita sudah lengkap semuanya. Cuma layanannya sekarang kan masih terpisah-pisah. Nah, nanti dengan onkologi center ini akan layanannya di satu atap sehingga memudahkan pasien nggak usah kesana kemari. Yang penting jangan sampai sakit. Udah mamografi dirujukan wilayah mana? Pak, terkait dengan program MCI Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. mana Pak Karinya? Sini nih. Ini mana? Ini KPK. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terima kasih kepada hadirin dan tamu undangan yang telah hadir dalam acara Groundbreaking Construction Work for Muhammad Husin Oncology Center Building Hospital. Izinkan kami menutup acara ini dengan sebuah pantun jelek beluban perahu bidar di Sungai Pusi. Jangan lalu po beli telo abang. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai jumpa lagi di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Akhir kata saya Muhammad Rio Gumai. Dan saya Marita Triana pamit undur diri. Mohon maaf atas salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.